Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma washrah bihi sadri wastahmil bihi badani wa adriq bihi lisani wa qawli bihi wa asri' bihi fahmi wa qawli bihi asni bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita ngaji akan mungkin, jadi kita akan belajar tentang adab. Siapa di sini yang sudah tahu adab? Apa sih adab itu? Sopan santun, pintar Mbak Sophia. Nah, di sini Mbak Puput punya beberapa materi ya. Ini ada lembaran, jadi satu-satu. Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang adab. Tadi kata Mbak Sophia kan adab berarti apa? Sopan santun. Nah, di sini ada pengertian adab. Ayo dibaca bersama-sama pengertian adab itu. Adab adalah aturan sopan santun yang didasarkan dalam aturan agama Islam. Benar sekali. Nah, di sini adab itu ada beberapa macam. Ada adab makan dan minum. Terus ini adab apa? Menuntut ilmu. Terus yang kedua ada adab dalam menghargai sesama manusia. Nah, yang pertama yaitu adab menuntut ilmu. Nah, apa sih adab menuntut ilmu itu? Ada apa saja? Ya, yang pertama ya kita baca bersama-sama. Satu, niat karena Allah. Nah, Mbak dan Mas di sini pas mau berangkat ke haji sudah niat karena Allah atau belum? Sudah ya? Sudah. Maksudnya sudah niat karena Allah? Atau cuma niat itu ngaji dan dapat samu dari beberapa ayo siapa yang kayak gitu? Nggak boleh ya kayak gitu. Pokoknya kita harus niat lillahi ta'ala. Berarti niat lillahi ta'ala. Terus yang kedua ada apa? Ayo dibaca bersama-sama. Lalu berdoa. Nah, tadi kan sudah berdoa nih, berdoa bersama-sama. Apa tadi doanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pokoknya kalau
kita belajar di dalam kelas, belajar di musola seperti ini, tetap selalu berdoa. Jangan lupakan berdoa, oke? Pokoknya harus berdoa kepada Allah terus. Terus yang ketiga adalah selalu bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh, nggak boleh dibuat main-main. Kayak misal ya, aku menuntut ilmu dan pinter guys, dan kalau pinter diberikan orang-orang, itu nggak boleh. Jadi harus bersungguh-sungguh, harus berguna buat kita sendiri ilmunya. Terus kita amalkan kepada orang lain. Dan terus yang keempat ada memperhatikan. Di sini Bapak dan Mas sebenarnya kalau belajar ujian dan Mas diperhatikan apa enggak? Ayo, diperhatikan B, diperhatikan Mbak Ima. B diperhatikan. Pokoknya jangan ngomong sendiri. Itu belajar seperti itu enggak? Iya, ada kendalanya. Ada kendala. Baik itu Mbak Ahmad dua ya. Terus ini, terus kata ini belajar Mbak kita. Yang kedua. Terus selanjutnya yang nomor 5 ada apa? Menghafal. Kalau ngaji bersama Budia sama Nasrul justru menghafal apa tidak? Disuruh menghafal apa? Kita sampai dia sudah apa semua? Sudah. Oke, bentar. Terus yang keenam ada apa? Mengamalkan. Jadi kalau kita sudah belajar dari TK sampai SD, sekarang Mbak Amel kelas berapa? Sampai SMA, semoga aja besok sampai kuliah ya. Amin. Sudah belajar sampai kuliah, sudah lulus, kita harus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan selama kita belajar. Jadi nggak boleh dipakai sendiri, dibawa sendiri, itu nggak boleh. Jadi harus diamalkan kepada orang-orang. Oke. Terus yang ketujuh ada apa? Mendakwakan. Mendakwakan itu juga sama dengan mengamalkan. Ya, jadi pokoknya kita harus mengamalkan ilmu yang kita dapat selama kita belajar selama ini. Jangan dipendam sendiri, jangan dibawa sendiri. Terus yang ke-8 ada selalu rendah hati. Jadi pas kayak kita ngaji seperti ini, kita nggak boleh kayak merasa aku loh nggak bisa, aku paling bisa di sini, jangan kayak gitu. Jadi kita harus selalu rendah hati supaya ilmu yang kita dapatkan itu barokah. Itu kita dapat barokahnya. Jadi nggak ada kata sombong dalam diri kita. Ini nggak ada nas. Oke, siap. Terus yang ke-9 ada menjauhi maksiat. Nah, kalau kita menuntut ilmu itu kita nggak boleh diri dengan maksiat seperti ngomong kotor, kayak ngomong misu kayak gitu. Terus menonton video yang jelas ya kayak video porno. Ya, kayak gitu nggak boleh ya, nggak boleh diri seperti itu. Biar ilmu kita itu barokah gitu. Biar ilmu yang kita dapat itu manfaat buat diri kita sendiri. Terus selanjutnya ada hadis tentang menuntut ilmu. Di sini Mbak dan Mas sudah tahu apa belum? Apa sih hadis itu? Ayo siapa yang tahu angkat tangan? Pengertian hadis. Mbak yang besar, Mbak Ana, Mbak Silvi, Mbak Tika, Mbak Ina, Mbak Amel. Apa hadis? Kan ada Al-Quran ya. Terus ada juga hadis. Nah, pengertian dari hadis itu apa sih? Mas Agi tahu nggak apa pengertian hadis? Belum tahu. Apa Mbak Amel tahu? Belum. Nah, hadis itu yaitu segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan ada hadis tentang menuntut ilmu. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi yang keras ya semangat. Tolakul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya apa? Wajib atas setiap muslim. Nah, itu dibaca hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Oke, jadi menuntut ilmu itu wajib bagi semua umat muslim di seluruh Indonesia. Jadi wajib.
Terus yang kedua ada adab apa itu Bapak dan Mas? Adab sesama manusia. Oke. Yang pertama jadi kan semisal ya Mbak Yeni ya namanya Mbak Yeni itu berbuat baik kepada Mbak Iin, membantu semisal ya Mbak Iin itu banyak bocor, aku pulang di sekolah. Terus Mbak Yeni itu ketemu Mbak Iin, loh kenapa Mbak Iin? Aku bocor Mbak Yeni. Oh ya wes ayo, saya tidak bonceng kalau dituntut sampai ke nomornya ya, mungkin. Nah, itu kan udah dibantu ya Mbak Iin. Jadi Mbak Iin harus mengucapkan apa kepada Mbak Yeni? Terima kasih Mbak Yeni. Pokoknya jangan sampai dilupakan. Ucapan terima kasih itu sangat penting banget di dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya Bapak dan Ibu sudah mempraktikkan apa belum? Sudah kan ya? Sip, bentar. Terus yang kedua adalah mengucapkan minta tolong saat mau minta bantuan. Oke, semisal Mbak Amel mau minta bantuan kepada Mbak Amel. Minta bantuan seperti Mbak Amel itu mau minta bantuan ini. Mbak Amel kan bawa barang-barang banyak, pas mau ke sekolah kayak bawa buku banyak gitu. Terus Mbak Ima minta ini aku bawa buku berat. Nah Mbak Ima itu harus membantu Mbak Amel. Tapi kata-kata itu harus Mbak Ima minta tolong deh, saya bawakan buku ini sebagian. Jadi harus ada kata minta tolong. Jangan kayak Mbak Ima bawa buku bohong, nggak boleh ya. Jadi harus ada kata minta tolong. Jadi bisa Mbak, bisanya kayak gitu nggak? Ayo, pasti bisanya kayak gini ya. Bisa, beli malah jajan kok. Aku tidak jajan. Tapi itu buatan asal nggak boleh ya. Jadi harus kata minta tolong. Mbak kita biasanya mengatakan nggak minta tolong. Paling biasanya kalau sama Mbak Zara, aku titip ini ya, aku titip soal ini ya, mau minta. Nggak boleh ya, nggak boleh. Pokoknya harus kata minta tolong. Oke, nggak sulit ya, harus dipraktekkan. Terus yang ketiga ada apa itu? Mengucapkan maaf saat melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, mengucapkan maaf saat melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, kesalahan yang disengaja itu contohnya apa sih? Dari siapa yang bisa memberikan contoh kesalahan yang disengaja? Nah, sebenarnya Mas Kafa itu namanya siapa? Mas Bella. Apa contohnya kesalahan yang disengaja? Mengejek. Nah, benar. Mengejek. Misal Mas Bella itu mengejek Mas Kafa. Mas Kafa loh. Apa? Biasanya sama dia mengejek nih. Iya, mengejek. Contoh kamu coba. Mengejek itu enggak. Mas Kafa loh, elek. Mungkin itu ya. Jadi kebetulan asal. Jadi pas sampai saat ini mengejek Mas Kafa itu kudu sadar. Aku tahu kok mengejek Mas Kafa. Perbuatan kayak itu kan nggak baik ya. Jadi setelah mengejek itu sampean harus minta maaf kepada Mas Kafa. Oke, harus minta maaf Mas Kafa, maaf tadi mengejek sampean. Oke. Terus kesalahan yang tidak disengaja, siapa yang bisa memberikan contoh? Mbak Zara, kesalahan yang tidak disengaja contohnya kayak gimana? Menginjak kaki pinter sih, menginjak kaki. Semisal kayak gimana coba? Contohkan. Dia apa? Contohnya kan menginjak kaki. Contohnya itu kaki. Pinter. Nah, kayak gitu sampai minta maaf enggak? Enggak minta maaf. Minta maaf. Udah kan? Biasanya enggak minta maaf. Nah, kan sekarang kan sudah mengerti pentingnya kata terima kasih, minta tolong, dan minta maaf. Jadi setelah tahun ini sampai harus mempraktekkan kata-kata tersebut. Soalnya itu penting banget dalam interaksi. Oke, kita Yuyun ya yang mempraktekkan. Selanjutnya ada hadis tentang berterima kasih kepada orang yang berbuat baik. Ayo dibaca bersama-sama.
kasih. Coba membaca hadis tentang berterima kasih kepada orang yang berbuat baik. Itu membaca Allah ya syukurun kilo HP. Artinya hadis riwayat. Mas Azhar juga baca hadisnya kayak Mas Bella tadi. Ayo kita baca bareng bagus. Allah yashkurun nasa la yashkurullah. Dibaca artinya siapa? Nah, maksud dari hadis ini kan siapa yang tidak pandai bersyukur atau berterima kasih kepada manusia, berarti dia belum bersyukur kepada Allah. Jadi maksudnya itu, misal ya kita nggak terbiasa berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, itu tandanya itu kita juga sama nggak bersyukur dari pemberiannya Allah gitu. Jadi kata terima kasih itu penting banget, ya, penting banget. Jadi harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, terus minta tolong, terus maaf. Jadi apa saja 3 kata ajaib yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa? Terima kasih. Yang kedua, yang ketiga, oke, benar. Nah, sekarang sudah jam berapa? Jam 4:30. Kan masih ada setengah jam ya? Pulangnya biasanya jam berapa? Jam 5. Sekarang Mbak Puput kasih waktu 10 menit untuk menghafalkan 2 hadis ini. Salah satu, boleh dipilih salah satu. Nanti yang bisa saya kasih. Ayo, bisa dihafalkan Arabnya saja nggak apa-apa. Arab sama artinya juga nggak apa-apa. Tambah lebih bagus. Oke, ayo Mas, sebelahnya Mas Adi namanya siapa? Mas Rafa, Mas Adi, ayo semuanya hafalin ya. Ayo. Dapat semua tak? Mas. Mas Adi sudah hafal? Mas siapa? Mas Raka. Mas Raka sudah hafal? Sudah. Mas Kamal. Mas Kamal sudah hafal? Masih hafalin nggak apa-apa guys. Hafalin dulu nggak apa-apa. Sekarang siapa yang berani maju duluan hafalin bahasa hadis? Bahasa Arab maju sini. Tarnya dilepas. Ya, Bazara mau ngomong hadis. Ada berapa Bazara? Hadis riwayat apa? Ibu Majah. Ayo, dengarkan ya Bapak dan Mas. Bazara mau ngapalin hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah itu hadis yang apa? Kenapa? Menurut ilmu. Ayo, sekarang. Wajib apa setiap muslim? Hadis riwayat nggak? Hadis riwayat. Bener nggak Mbak? Pintar. Yang apa? Ayo yang kedua yang berani maju setelah Mbak Zara siapa? Yang cowok? Mas Adi, Mas Raka, Mas Rafa, Mas Kapa, Mas Dewa. Ayo Mbak Bayan ini besar. Ayo kanan. Ayo ke depan. Bisa
So, ayo. Yang keras. Menurut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Apa dia muslim? Nah, istilahnya apa? Riwayat Ibnu Majah nomor 224. Benar nggak benar mas? Benar. Tepuk tangan. Ini buat bahan yang punya sesuatu. Bilang apa? Ke depan. Oh, pintar. Terus yang ketiga. Sekarang yang cowok. Aku pengen yang cowok. Mas Aldi, ayo ke depan. Ayo. Hafal tapi hafal. Mas Aldi mau ngapain hadis yang mana? Menuntut ilmu. Yes, ayo. Ayo. Bapak dan Mas minta tolong dengerin ya. Hari Gotun. Bener Bapak dan Mas? Punya sesuatu buat Mas Aldi. Bilang apa? Terus yang keempat, cowok, kita ingin hadis yang kedua yang berbuat baik, yang berbuat baik sama manusia. Terima kasih. Ayo siapa? Hadis yang kedua ya siapa? Yang keempat, Mas Rafa, Mbak Yani, Mbak Sophia, Malaya Syukur, apa? Mbak Aisyah. Ayo yang itu yang satunya belum dengar ya? Ayo Mbak Kita. Ayo Mbak Kita, jangan malu, nggak boleh malu. Yuk, ada ke depan. Mbak Novita mau ngapain dari mana? Ya, ayo ke depan. Beri ya, Mbak. Bener nggak pada mas? Bener, tepuk tangan. Sini. Kamu punya hadiah. Sini. Nah, ini kan yang dapat hadiah kan baru 4 anak ya. Ini pasti dapat hadiah semua. Nah, Mbak Pupul punya games buat Mbak dan Mas Mas. Biasanya Mbak dan Mas Mas selawatan yang dianggap selawatan apa? Nasabkan Nabi. Gimana itu lagunya? Coba bayar Bayu itu. Gimana? Gimana ya? Apa semua tak Bapak dan Mas? Yus, jawaban semua apa? Selawat Nabi apa enggak? Selawat di Bibul Bapak semua? Apa ya? Nah, ini ngerti games kan? Games itu permainan ya. Nah, permainannya ini nanti Bapak dan Mama itu selawatan di Bibul bareng-bareng. Nah, Mbak Puput kan punya pulpen ya. Ini nanti berputar. Terus nanti kalau Mbak Puput bilang stop, berhenti kan? Nah, ini nanti berhenti di mana? Itu Mbak Puput kasih pertanyaan, terus ada dia. Siap? Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Ayo, siap nggak? Siap ya, siap ya. Ayo, mulai selawat dulu dari Mbak Sophia. Ala sayyidina Muhammadin ibbil ulubi wa dawaiha. Stop. Mas Kafa, jangan dilihat itu bukunya, kertasnya nggak boleh ditutup. Nah, tadi kan Mbak Puput sudah jelasin ada menuntut ilmu dan ada menghargai sesama manusia, ya kan?
Nah, coba Mas Nova berikan satu contoh adab menuntut ilmu. Satu saja. Contoh yang adab menuntut ilmu itu apa? Yuk, Mas Nova. Satu saja. Contoh adab menuntut ilmu. Ayo sekarang. Niat karena apa? Ulangi lagi. Pintar. Tepuk tangan. Ada ya. Mas Kabar, ke depan. Ini hadiahnya. Ambilin ke depan. Pulpennya bawa Mas juga ya, bawa. Ulang apa? Pintar. Terus, ayo lanjut lagi. Yang keras selamatnya. Stop. Mbak Sofia, berikan contoh adab menghargai sesama manusia. Satu saja. Mengucapkan terima kasih kepada orang yang berbuat baik. Pintar, bener Mama dan Mas. Tepuk tangan. Ayo. Terima kasih. Lanjut lagi. Tadi pulpennya sampai mana? Sini yuk, beli sana lagi yuk. Ini kembali lagi. Ya, nggak apa-apa. Ya, ayo. Lanjutnya lagi selamatannya apa? Ayo, lagi ulang. Allahumma sholli ala Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati Pertanyaannya buat Mbak Siti, berikan contoh dari adab menghargai sesama manusia yang berbuat kesalahan tetapi yang nggak sengaja. Berikan contohnya. Satu. Berbuat kesalahan yang tidak disengaja. Contohnya kayak apa ya Mbak Siti? Ayo, apa Mbak Siti? Hah? Yang keras apa? Tidak sengaja. Oh, gitu. Terus kata-katanya gimana kalau mau minta maaf? Saya minta maaf. Maaf tidak sengaja ya Mbak, menjatuhkan esnya sampean, itu kan? Ye, pintar. Tepuk tangan buat Mbak Silvi. Ya, dianya ke depan. Ambil ke depan. Iya, sama-sama. Rencananya tadi sampai mana Mbak? Mana? Ayo, mulai lagi. Ganti selawat. Ganti selawat. Oke, yo. Selawat apa biasanya Mbak? Yang berapa kali itu? Selawat apa biasanya diajarin Mbak? Mas, biasanya diajarin pas ngaji apa? Selawat tadi apa enggak? Enggak hafal. Allahumma sholli salaman ayo selawat tadi ya. 1, 2, 3.
Belajar doa. Ayo. Belajar doa nggak boleh mencontek. Nggak boleh mencontek. Ayo. Doa. Kalau berdoa terus yang kedua apa? Yang kedua kan sampean kan sekarang kan belajar Mbak Puput ya. Kalau belajar Mbak Puput itu adabnya apa? Berarti nggak boleh ramai, berarti itu sama dengan dan mendengarkan. Benar Mbak dan Mas? Benar. Tepuk tangan dong. Ayo Bapak Yesna ambil hadiahnya ke depan. Siap. Sekarang mulai lagi. Ayo, 1, 2, 3. Allahumma sholli ala. Sok tadi ya. Allahumma sholli salaman bila tauba salim salaman ala sayyidina Muhammadin illahi dan halul bil qadu wa tabariju bihil qurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bihil raqaibu. Depan. Nur al-Fatih wa yustasqa wasabihim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'rufillah. Stop. Nah, Mbak Yuyun tadi kan nggak telat kan ya berangkatnya? Nggak telat kan? Nggak kan? Mbak Yuyun pertanyaannya tadi kan Mbak Puput mau jelasin tentang ini kan? Adab. Kan? Nah, pengertian dari adab itu apa sih? Yang Mbak Yuyun ketahui apa? Sopan dan santun dalam aturan apa? Yang kedua agama Islam. Islam lagi. Adab adalah dalam aturan agama Islam. Pintar. Ayo tepuk tangan buat ambil hadiahnya ke depan. Terima kasih. Siap. Sampai mana tadi permennya? Sampai Mbak Silvi ya? Ayo lagi. 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin Hadis apa? Coba. Hadis yang kedua. Coba yang hadis. Yang keras. Dengar tak mas? Setelah beli Mbak Ima ngomong dengar enggak kan? Dengar. Ayo yang keras. Artinya? Hadisnya apa? Pintar. Ya sedikit ingat nilainya ke depan. Ya.
ya Mbak Ima, buat Mbak Ima. Pintar, sama-sama. Nah, Mana ada kucing? udah geng, udah geng. Kamu istirahat. Oke, alhamdulillah kita semua sudah belajar tentang apa tadi? Tentang ini tadi tentang apa? Tadi kita mempelajari adab apa saja? Terima kasih, meminta maaf. Enggak, contoh adab penuntut ilmu dan terima kasih. Oke, berbaik kepada manusia. Tadinya kan sudah hafal semua, guys. Sudah hafal semuanya kan, Bapak dan Mas? Sudah hafal. Nah, sekarang kesimpulannya itu ya. Mbak Put punya pesan pada sampai semua. Mas Kakak, Mas Dewa minta tolong dengerin ya di sini pulang. Mbak Put punya pesan kepada Bapak dan Mas semua. Sepinter apapun Bapak dan Mas, pokoknya jangan sampai ditinggalkan adabnya. Adab itu penting banget loh ya. Sampai percuma kalau sampai winter pol, tapi sampai nggak menghargai manusia, nggak menghormati orang yang lebih tua, itu kabeh percuma. Jadi harus didahulukan adab daripada ilmu. Jadi adab itu keberadaannya adab di atas ilmu. Mas Kafa adab di atas pintar. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bihurmatihim wa inal husna bihurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi ya Karim, berikan kami ilmu manfaat yang ku pelajari, tunjukkan kami pada kebaikan, ikut ulama yang dimuliakan. Rabbi ya Karim, berikan kami di jalan ulama yang aku ikuti, selamatkan kami dari cobaan, fitnah yang tidak aku inginkan. Sholli wa sallim ala Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi khatamin nabiyyin wal mursalin wa imamin nabiyyin wal mursalin. Allah ya Karim, berikan rahmat serta salammu pada Muhammad, semua keluarga Muhammad, serta sahabat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi utusan terakhir para Nabi utusan, imamnya para Nabi utusan, akhir semua para utusan. Bismillah, alhamdulillah, wa tawakkulan alaih. Bismillah, alhamdulillah, wa tawakkulan alaih. Bismillah, alhamdulillah, wa tawakkulan alaih. Bismillah, ala nafsi wa ahli wa mali. Bismillah, ala nafsi wa ahli wa mali. Bismillah, ala nafsi wa ahli wa mali. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ingat ya pesan dari Mbak Puput tadi apa? Tidak boleh. Tidak boleh sombong. Tidak boleh. Nah, aku berdua. Pokoknya kita harus mengutamakan adab. Mas Kafa, kita harus mengutamakan apa? Adab. Dia pintar. Ayo anak-anak, siapa yang mantap nanti pulang dulu. الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام.